Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak yang sholih-sholihah, dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan tema Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah itu, anak-anak jangan lupa nanti absensinya di Google Classroom. Ibu sudah buat forum, nanti anak-anak tinggal mengisi nama dan juga nomor absen di kolom komentar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema Khulafaur Rasyidin sebagai cermin akhlak Rasulullah. Pasti anak-anak sudah tidak asing dengan Khulafaur Rasyidin. Baik anak yang sholih-sholihah, sebelumnya mari kita perhatikan video berikut ini. Video berikut ini akan membahas Khulafaur Rasyidin. Ayah, terangin tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, dengarkan ya. Siap, Paman. Siap, Ayah. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu khalifah yang berarti pemimpin dan al-Rasyidin yang berarti benar, pintar, atau lurus. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah sebuah gelar yang diberikan atas kepemimpinan seseorang setelah Rasul yang menegakkan agama dengan benar dan lurus. Oh, lalu siapa saja yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin, Paman? Pertanyaan yang bagus, Dok. Dodo gitu loh. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Di antaranya 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Oh, Dan para Khulafaur Rasyidin ini juga mendapatkan surga sebagai balasannya. wah, enak ya mereka. Mereka pantas mendapatkan itu karena perjuangan mereka menegakkan agama Allah mereka lakukan dengan benar dan lurus, berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, Di samping itu, jasa-jasa mereka sangat banyak terhadap penegakan agama Allah. Jasa-jasa mereka apa, Ayah? Baik, akan ayah jelaskan satu persatu. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jasa beliau diantaranya 1. Membebaskan para budak dan menumpas nabi palsu. 2. Memberantas kaum murtad. 3. Menghadapi kaum yang ingkar zakat. 4. Mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Umar bin Khattab. Jasa beliau diantaranya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar, wilayah Islam semakin meluas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Ketiga, Utsman bin Affan. Jasa beliau diantaranya melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Karya monumental Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah menyelesaikan penyusunan kitab suci Al-Quran. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jasa beliau diantaranya adalah memenangkan peperangan yang sekaligus berhasil mempersatukan kembali kaum muslimin setelah terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Nah, demikianlah sebagian jasa-jasa besar para Khulafaur Rasyidin. Nah,
Sebagai penerus umat Islam, hendaknya kalian meneladani kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin itu. Baik anak-anak, video tersebut merupakan video pengertian Khulafaur Rasyidin dan sahabat siapa saja yang mendapatkan gelar tersebut. Jadi Khulafaur Rasyidin ini berasal dari dua kata. Yang pertama khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa yaitu merupakan jamak dari khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin merupakan jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Dalam video tadi juga sudah dijelaskan siapa saja sahabat Nabi yang mendapatkan gelar tersebut, yaitu ada 4. Ada berapa? Ada 4 sahabat yang mendapatkan gelar tersebut. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Baik, selanjutnya kita akan membahas profil keempat sahabat tersebut. Nanti kita akan bahas secara singkat saja ya anak-anak. Sahabat yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Beliau merupakan keturunan dari Bani Taim bin Muru'ah bin Ka'bah dan bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau ini lahir pada tahun kedua setelah tahun gajah, berarti 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, Abu Bakar ini sudah memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kenabian, sahabat Abu Bakar ini merupakan orang dewasa pertama yang masuk agama Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama yang mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Nah, peristiwa tersebut kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya yaitu sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi, lahir di kota Mekah. Sahabat Umar ini berasal dari suku Bani Adi yang merupakan salah satu rumpun Quraisy. Suku ini juga merupakan suku terbesar di Mekah pada waktu itu. Sahabat Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa menulis dan membaca. Pada saat itu merupakan sesuatu yang langka. Beliau juga memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter yang keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Islamnya sahabat Umar ini sangat istimewa. Jadi dahulu itu sahabat Umar sedang mencari Nabi Muhammad dengan bertujuan untuk membunuhnya. Di tengah perjalanan, sahabat Umar ini mendapat kabar berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah itu telah masuk Islam. Mendengar kabar tersebut, sahabat Umar ini marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika sahabat Umar tiba di rumah adiknya, ia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar meminta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Namun, tidak diperbolehkan oleh adiknya sebelum Umar mandi. Setelah Umar selesai mandi, barulah ia menerima lembaran yang dibaca adiknya tersebut. Pada saat itu, bergetarlah hati sahabat Umar ketika membaca ayat-ayat awal surah Toha. Kemudian, sahabat Umar pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah sahabat Umar masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW serta umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan kafir Quraisy. Sahabat Umar ini mendapat gelar dari Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Faruq yang berarti sang pembeda.
Sahabat yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Sahabat Utsman memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Abdi Quraisy al-Umawi. Sahabat Utsman dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Berarti 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Sebelum masuk Islam, dia dipanggil Abu Amr. Sahabat Utsman ini memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendah hatiannya. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabat Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad SAW, serta termasuk pula dalam as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Dan yang terakhir ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap sahabat Ali yaitu Ali bin Abu Thalib bin Abdullah Muthalib bin Hashim bin Manaf. Beliau itu lahir pada tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak waktu kecil. Beliau juga diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Sahabat Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada saat ia berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam, Zaid bin Harisah adalah budak yang pertama masuk Islam, dan Abu Bakar adalah lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam. Demikianlah profil singkat keempat sahabat Khulafaur Rasyidin. Yang sekarang kita akan membahas gaya kepemimpinan keempat sahabat tersebut. Yang pertama ada Abu Bakar. Abu Bakar itu menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 632 sampai 634 Masehi. Khalifah Abu Bakar hanya memimpin 2 tahun. Nah, untuk karakter atau gaya kepemimpinan Abu Bakar ini bersifat lemah lembut dan juga tegas. Sahabat yang selanjutnya yaitu sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini menjadi khalifah kurang lebih selama 10 tahun, yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau bertepatan dengan 634 sampai 644 Masehi. Sahabat Umar memiliki karakter kepemimpinan yang cerdas, tegas, dan juga mengutamakan kepentingan rakyat. Baik, yang ketiga yaitu sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman ini menjadi khalifah kurang lebihnya 12 tahun, yaitu mulai dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau bertepatan dengan 644 Masehi sampai 656 Masehi. Nah, karakter kepemimpinan sahabat Utsman ini soleh, penyantun, dan juga sabar. Yang terakhir ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali ini menjadi khalifah kurang lebih selama 6 tahun, yaitu pada tahun 35 Hijriah sampai 41 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 565 sampai 611 Masehi. Gaya atau karakter kepemimpinan sahabat Ali ini yaitu tegas dan lebih mengutamakan kebenaran. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak bisa membuka modul pembelajaran dan merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, dari Ibu cukup sekian. Sampai bertemu minggu depan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.